Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, saya mau bertanya, siapa saja orang yang mengharuskan mandi besar? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Siapa saja orang yang harus mandi besar? Ada ulama yang mengatakan yang harus mandi besar itu ada 5 orang. Dan ada juga yang mengatakan ada 6. Yang 6 itu adalah di dalam kitab Safinah mengatakan ada 6. Yang terakhir itu adalah bagi orang yang sudah meninggal. Nah, seperti itu ya. Yang pertama adalah orang harus melakukan mandi besar jika orang tersebut memasukkan hasyafah ke dalam farji. Gitu ya. Yang pertama adalah di mana-mana masuknya hasyafah ke dalam farji. Nah, berarti kita itu harus tahu dulu batasan hasyafah. Mungkin ibu-ibu mau udah lebih paham ya mana hasyafah, tapi saya mau menerangkan bagi orang yang belum paham. Hasyafah itu, batasan hasyafah itu yang mana? Batasan hasyafah itu adalah mewajibkan kita mandi besar jika sudah melebihi dari batasan qasbunya. Qasbu itu apa? Maaf ya, sedikit saya agak terangin sedikit. Di dalam laki-laki itu kan kalau misalkan yang sudah disunat, terus kan ada yang ke belakang gitu ya. Apa ya? Helm mungkin gitu ya. Helmnya itulah mungkin. Nah, helmnya itu yang dikatakan qasbu gitu. Jadi jika seorang laki-laki yang memasukkan hasyafahnya itu sudah melebihi dari batas helmnya ataupun dari batasan qasbunya, itu yang sudah termasuk hasyafah. Tapi kalau misalkan memasuknya sebelum batas helmnya itu, sebelum batasan qasbunya, itu belum dikatakan masuk hasyafah seperti itu ya. Jadi harus paham juga nih bagi ibu-ibu, karena baru juga mau antel udah ada yang ketuk pintu misalkan assalamualaikum tuh gak jadi gitu. Misalkan apa itu perlu mandi besar atau tidak? Nah, kita harus tahu dulu mana batasan itu hasyafah ya. Jadi batasan hasyafah sekali lagi jika sudah masuk melewati batasan qasbunya, batasan helmnya itu, maka itu mewajibkan mandi besar. Jika belum sampai batasan itu, maka itu tidak perlu mandi besar, cukup hanya dibasuh saja kemaluan kita. Masuknya itu kemana? Fil farji, dimasukkannya itu adalah ke farji. Farji di sini untuk jadi tidak hanya batasan wanita pada kemaluan yang di depan saja. Bagaimana kalau misalkan seorang lelaki maaf memasukkan ke lubang yang di belakangnya, yang di duburnya, itu pun sama harus mewajibkan mandi besar. Hanya saja jika lelaki yang melakukan hal tersebut itu adalah suatu dosa, tidak boleh ya, karena itu adalah diharamkan. Jadi boleh memasukkan ke tempatnya saja, yaitu ke lubang depan yang ada di istrinya. Ya iyalah di istrinya ya, masa di perempuan lain. Nah, bagaimana kalau misalkan laki-laki memasukkan ke lubang belakang, maaf misalkan ke sesama jenis, ke lelaki gitu, itu juga sama hal yang diharamkan oleh Allah gitu. Baik itu memasukkan hasyafahnya itu baik dia itu mau bermaksud ataupun tidak bermaksud. Misalkan dia itu sedang tidur ataupun dia sedang bangun begitu ya. Misalkan misalkan suami istri, istrinya tidur gitu ya, tahu-tahu ada suaminya misalkan gitu ya di atas, misalkan memasukkan hasyafahnya ke dalam farji istrinya. Istrinya tuh gak terlalu ngeh gitu ya, udah tibra misalkan udah tidur. Walaupun seperti itu, apakah seorang istrinya itu harus mandi besar? Ya tetap bagi istrinya harus mandi besar gitu. Jadi mau dimaksud ataupun tidak gitu ya, mau masukkan ke dalam kubul ataupun ke dalam dubur, itu tetap harus mandi besar, baik itu dimasukkannya ke kubul dubur manusia ataupun ke kubulnya hewan. Naudzubillah ya gitu. Tapi kalau ada di keterangan kitabnya, kemungkinan ada orang yang seperti itu, artinya yang menggauli bukan kepada manusia tetapi kepada hewan, misalkan pada sapi mungkin, kalau sapi mah besar ya gitu. Baik,
bagaimana kalau misalkan memasukkan hasyafahnya itu terhadap mayit misalkan, ya orang yang sudah meninggal, apakah itu tetap mewajibkan harus mandi besar? Itu tetap harus mandi besar. Tetapi kalau untuk mayitnya itu tidak perlu diadusan lagi, tidak perlu dimandiin lagi, begitu ya. Nah itu untuk yang pertama, mudah-mudahan paham ya, walaupun sedikit saya terangkan. Yang pertama wajib mandi besar, yaitu ilajul hasyafati fil farji, di mana-mana memasukkan hasyafah ke dalam farji. Kedua, yang wajib kita mandi besar jika keluar air mani. Keluar air mani itu baik di laki-laki ataupun di perempuan, gitu ya. Air mani itu mazhab Imam Syafi'i menghukumi bahwa air mani itu adalah suci, tidak menghukumi najis, kecuali kalau madhi ataupun wadhi Imam Syafi'i itu menghukumi najis. Tetapi kalau mani menghukumi suci, karena itu akan menjadi awal mulanya seorang manusia dari air mani tersebut, sehingga Imam Syafi'i menghukumi itu suci air mani. Ya, keluar air mani baik dia ketika sedang sadar ataupun tidak sadar. Misalkan seorang laki-laki yang pertama kali baligh misalkan, dia itu tidak sadar gitu, dia tidur, dia bermimpi, walaupun di dalam mimpinya itu tidak bermimpi berjima gitu. Misalkan di dalam mimpinya hanya Noel aja, misalkan ke Noel perempuan misalkan, hanya gitu aja misalkan, walaupun di dalam mimpinya hanya seperti itu, tapi tahu-tahu bangunnya ada keluar basah, keluar air mani. Berarti kan dia itu tidak sadar keluar air maninya, karena di dalam posisi anak tersebut di dalam keadaan tidur. Maka itu tetap keluar mani yang mewajibkan anak tersebut harus mandi besar gitu ya. Jadi baik di dalam keadaan ingat ataupun tidak ingat, sadar ataupun tidak sadar, di mana keluar air mani, maka itu mewajibkan harus mandi besar. Dan yang ketiga yang mewajibkan harus mandi besar itu khusus untuk perempuan. Nah, untuk yang ketiga khusus untuk perempuan, yang keempat khusus perempuan, dan yang kelima juga khusus perempuan, yaitu jika seorang wanita yang sudah keluar darah haid, kemudian yang keempatnya darah nifas, dan yang kelimanya itu adalah darah melahirkan. Nah, jika sudah keluar darah haid itu adalah darah ad-damu al-khariju fi sinnil haid. Artinya darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita menurut aturan haid gitu ya. Karena di dalam haid itu ada aturan-aturannya. Tetapi saya di sini tidak membahas masalah haid ya. Ada di video saya yang sebelumnya. Saya sudah menerangkan akan bab haid. Nah, sedangkan yang dinamakan nifas itu berdekatan sekali dengan darah wiladah ataupun darah melahirkan. Darah melahirkan itu adalah darah ketika seorang wanita mengeluarkan bayinya itu, kan keluar bayi itu suka ada keluar dengan basahan gitu ya. Baik itu misalkan keluarnya dengan seperti ketuban, itu sudah termasuk dengan wiladah. Baik itu keluarnya bayi itu berbarengan dengan darah, nah itu yang dinamakan dengan darah wiladah ya. Jadi darah wiladah itu adalah darah melahirkan, keluarnya sesuatu apapun yang basah yang berbarengan keluarnya dengan anak tersebut, maka itu dikatakan darah wiladah. Dan darah nifas itu adalah ketika si anak tersebut sudah keluar, begitu ya, sudah keluar pun basah-basahnya dengan anak tersebut, kemudian suka menyusul tuh setelah melahirkan itu anaknya keluar, suka menyusul keluar darah yang sangat banyak. Nah, itu yang dikatakan darah nifas seperti itu. Dan darah nifas itu tidak boleh melebihi dari 60 hari dan darah haid itu tidak boleh melebihi dari 15 hari. Tetapi ada aturan-aturan di dalam nifas dan haid yang di dalamnya juga ya. Saya tidak akan membahas di sini lebih jauh lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita itu sesudah melahirkan, apakah kita harus langsung mandi besar? Sebetulnya tidak diwajibkan harus langsung mandi besar. Loh, di sini kan dikatakan ada yang mewajibkan kita harus mandi besar itu adalah wiladah, melahirkan. Tetapi melahirkannya yang bagaimana? Artinya
kita itu mandi besar ingin melakukan apa? Jika kita ingin melakukan ibadah yang sifatnya harus mandi besar, ya maka kita diwajibkan harus mandi besar. Misalkan ketika malam kita berjima dengan suami kita, pada waktu subuh kita mau sholat, ya otomatis kita harus mandi besar. Kenapa kita harus mandi besar? Karena kita mau melakukan sholat subuh. Seperti itu kan? Misalkan kita mempunyai hadas besar, kita mau mengaji Quran, kemudian tidak boleh kita mengaji Quran tanpa kita belum melakukan mandi besar, maka kita mandi besar dulu karena kita mau membaca Al-Quran. Itupun jika sudah bersih kan. Nah, tetapi kalau kita misalkan sesudah melahirkan, kita bermaksud mau apa? Mau melakukan sholat? Enggak juga kan, karena langsung ada keluar apa? Ada keluar darah nifas. Seperti itu, sehingga bagi wanita yang sudah melahirkan kita tidak diwajibkan melakukan ibadah yang fardu yang sifatnya harus mandi besar dulu. Sehingga di sini dikatakan kita harus langsung mandi besar jika sesudah melahirkan, jika melahirkannya itu di dalam keadaan kering. Contoh seperti Siti Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah. Ketika Siti Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Siti Fatimah itu biasa keluar darah di dalam wiladah tetapi tidak dibarengi dengan darah nifas. Sehingga Siti Fatimah selama seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan satu kali pun sholat. Karena dikatakan di dalam sejarah Siti Fatimah waktu gadisnya tidak pernah haid, dan juga sesudah melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tidak mengeluarkan darah nifas. Nah, bagi jika seorang wanita sama sifatnya seperti Siti Fatimah yang sesudah melahirkannya sifatnya kering, maka itu diwajibkan harus mandi besar. Karena apa? Karena bermaksud mau melakukan ibadah, misalkan sholat seperti itu. Kalau kebanyakan kita kan sesudah melahirkan apa? Disusul dengan darah nifas. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk keluar darah haid, darah nifas, dan darah wiladah itu dikhususkan untuk wanita. Dan yang terakhir itu wajib untuk orang yang sudah meninggal. Tetapi yang sudah meninggal mah diadusannya sama kita, orang yang masih hidup. Begitu ya. Jadi kalau dikatakan ada berapakah orang yang harus mandi besar, itu ada 6. Pertama adalah ilajul hasyafati fil farji, di mana seseorang memasukkan seorang lelaki memasukkan hasyafah ke dalam farjinya. Farji itu apa? Sudah tadi saya terangkan. Keduanya ada keluar air mani, ketiganya adalah haid, keempatnya adalah nifas, kelima adalah melahirkan, dan yang terakhir adalah meninggal. Orang yang meninggal wajib diadusi oleh orang yang masih hidup. Mungkin bisa dapat dipahami ya ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.